membaca dan menyantap firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkanlah kami di pagi yang indah ini ya Tuhan, memakai waktu kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Khususnya kami hendak membaca dan menghayati firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita pada pagi ini, pada tanggal 31 Juli 2024 sesuai Almanak HKBP, yaitu yang ditulis di Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, dikatakan demikian. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, unang ma longang roham ala hudok tuho ikut tubuhamu siagijang. Istilah dilahirkan kembali dalam Injil Yohanes yang kita baca tadi adalah sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Yesus kepada Nikodemus, salah seorang pemimpin agama Yahudi. Istilah ini adalah sebuah ungkapan yang khas diucapkan oleh Yesus untuk menekankan tentang bagaimana iman kepercayaan kita kepada Tuhan mengalami sebuah transformasi. Tentu kita semua tahu bahwa ada sebuah kata yang acap kali dipakai untuk candaan, tetapi mungkin punya makna yang mendalam, yaitu Kristen KTP. Ungkapan ini sering dipakai ketika ada seseorang yang secara status agama dia adalah Kristen, tetapi ucapan dan tindakannya tidak mencerminkan dirinya sebagai seorang Kristen. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui teks bacaan kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendefinisikan ulang, mendefinisikan kembali tentang kekristenan. Maka izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan. Apa pandanganmu tentang kekristenan? Jika kita ingin menjawab pertanyaan ini melalui sudut pandang teks Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketujuh, maka bisa dikatakan bahwa kekristenan adalah sebuah titik pijak yang memposisikan kita pada sebuah prinsip kehidupan yang sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Seseorang dapat dikatakan sebagai Kristen ketika pribadi Yesus yang menjadi titik pusat di dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, sudah sejauh manakah kita sungguh-sungguh meletakkan Yesus pada posisi yang sentral dalam kehidupan kita masing-masing? Atau jangan-jangan mulut kita mengakui Yesus sebagai titik pusat, tetapi hati dan tindakan kita tidak sejalan dengan ucapan kita? Nikodemus dalam teks ini, dia adalah sosok yang punya background hebat. Dia adalah salah satu tokoh pendidik yang mengajarkan tentang agama Yahudi. Tentu sebagai pendidik yang hebat, kita bisa asumsikan dia mampu memahami dengan baik apa ucapan Yesus tentang kelahiran kembali. Tetapi nyatanya
dia tidak mampu memahami makna ungkapan itu sebelum Yesus yang menjelaskannya. Nah, mengapa Nikodemus tidak paham? Sebab imannya kepada Yesus belum sampai pada titik puncak pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang hendak membawa kepada keselamatan. Nikodemus masih melihat Yesus sebagai utusan Tuhan yang membawa mujizat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, teks ini mau mengajak kita kembali untuk sepenuhnya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Mesias kita. Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh mentransformasi iman kepercayaan kita dengan pembaharuan akal budi dan tindakan. Jangan kita merasa cukup hanya dengan ibadah-ibadah kita di gereja. Tetapi lebih daripada itu, setiap khotbah yang kita dapatkan melalui gereja, itu kita hidupi dan kita lakukan di dalam keseharian kita. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa teladan yang ditinggalkan oleh Yesus itu sungguh-sungguh hidup di dalam ucapan dan tindakan kita. Masalah dan tantangan hidup pasti akan selalu ada dan menjadi sebuah ujian bagi keimanan kita. Tetapi manusia yang dilahirkan kembali di dalam Tuhan, dia mau senantiasa menggantungkan hidupnya hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan, sehingga dengan melaluinya dia semakin dikuatkan di dalam segala hal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih setiamu yang senantiasa melengkapi kehidupan kami. Pada pagi ini ya Tuhan, Engkau telah menyapa kami dan telah mengetuk pintu hati kami. Begitu juga Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami semua umat ciptaan-Mu dipanggil untuk menggumuli kembali iman kepercayaan kami masing-masing. Engkau undang kami semua ya Tuhan, supaya menjadi pribadi yang sungguh-sungguh meletakkan Yesus menjadi titik pusat di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, di dalam kelemahan kami mau datang kepadamu dan mengaku bahwa begitu banyak sekali dosa kami ya Tuhan. Kami masih menjadi manusia yang mementingkan dunia ini dibandingkan keimanan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui sapaan-Mu yang telah sampai kepada kami pada pagi ini, kami mau belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kami ingin supaya melalui kehidupan kami masing-masing, kasih setia dan cinta Tuhan semakin nyata disaksikan. Engkau sajalah Tuhan yang menjadi pembimbing dan penuntun bagi kehidupan kami dalam melaksanakan semuanya. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.